Anissa, dan yang terakhir ada Vincentia Septia Putri. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang. Metode Taguchi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam desain eksperimen yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas suatu produk dan proses. Mohon maaf. Dalam waktu yang bersamaan, menekan biaya dan sumber daya seminimal mungkin. Metode Taguchi ini berupaya mencapai tujuan menjadikan produk atau proses tidak sensitif atau bersifat kokoh atau robust terhadap berbagai faktor. Oleh karena itu, metode ini juga disebut sebagai perancangan kokoh atau robust design. Metode Taguchi lebih sederhana dalam proses pelaksanaan eksperimennya dibandingkan dengan rancangan faktorial karena desain ini tidak melakukan trial sebanyak kombinasi faktor, tetapi hanya sebagian saja. Metode Taguchi menggunakan fraksional faktorial dan juga orthogonal array atau OA untuk tata letak percobaannya. Pada percobaan faktorial yang menggunakan 4 faktor dan 3 taraf, maka percobaan dilakukan sebanyak 81 kali percobaan. Tetapi dengan menggunakan metode Taguchi, percobaan hanya dilakukan sebanyak 9 kali percobaan. Hal ini dapat mengefisiensi waktu dan biaya dalam melakukan percobaan, karena percobaan hanya dilakukan sepertiga dari percobaan faktorial. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan metode Taguchi? Yang kedua, bagaimana aplikasi metode Taguchi untuk menyelesaikan suatu studi kasus? Tujuannya adalah yang pertama menjelaskan konsep dasar metode Taguchi, lalu yang kedua menjelaskan aplikasi metode Taguchi untuk menyelesaikan suatu studi kasus. Tinjauan pustaka. Metode Taguchi. Dr. Genichi Taguchi, seorang ilmuwan Jepang, memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang rekayasa kualitas. Filosofinya tentang kualitas adalah bahwa kualitas harus dirancang ke dalam produk dan tidak diperiksa ke dalamnya. Artinya, kualitas produk dapat dicapai dengan merancang produk tersebut dan mewujudkannya, bukan produk yang telah jadi diperiksa untuk mengetahui cara meningkatkan kualitasnya. Filosofi kedua adalah bahwa kualitas dapat dicapai dengan meminimalkan penyimpangan dari nilai target, dan bahwa rancangan produk harus sedemikian rupa sehingga kinerjanya tidak terpengaruh oleh faktor yang tidak dapat dikontrol atau noise. Dr. Genichi Taguchi menganjurkan bahwa biaya kualitas harus diukur sebagai fungsi penyimpangan standar atau target. Metode Taguchi adalah sebagai berikut. Yang pertama, technique of line quality assurance. Yang kedua, ensures quality dari proses rancangan dan produk. 3, robust design adalah prosedur yang digunakan. Yang keempat, memanfaatkan orthogonal array untuk merancang eksperimen. Pengembangan desain ortogonal. Dr. Genichi Taguchi menyarankan penggunaan orthogonal arrays untuk merancang eksperimen. Ia juga mengembangkan konsep grafik linear yang menyederhanakan rancangan eksperimen OA. Rancangan ini dapat diterapkan oleh insinyur atau ilmuwan tanpa harus memperoleh pengetahuan ilmu statistika tingkat tinggi. Kelebihan utama dari rancangan ini terletak pada kesederhanaannya, kemampuan beradaptasi yang mudah untuk rancangan kompleks yang melibatkan sejumlah faktor dengan jumlah level yang berbeda. Mereka menyediakan informasi yang diinginkan dengan jumlah percobaan sesedikit mungkin, namun memberikan hasil yang dapat direproduksi dengan presisi yang memadai. Metode ini biasanya digunakan untuk mempelajari efek utama dan diterapkan untuk rancangan. Dan berikut adalah perbedaan sumber daya dalam jumlah percobaan yang dilakukan antara percobaan orthogonal array dan eksperimen faktorial lengkap, diberikan pada tabel berikut. Perhatikan bahwa jumlah percobaan yang dilakukan dengan metode Taguchi sangat sedikit.
Dasar metode Taguchi. Dasar dari metode Taguchi adalah model additive cause effect. Misalkan kita memiliki dua faktor A dan B yang mempengaruhi proses. Alpha dan beta adalah efek dari faktor A dan B pada masing-masing variabel respon Y. Taguchi menunjukkan bahwa dalam prakteknya, efek utama dapat diwakili oleh model additive cause effect. Model matematis additive cause effect sebagai berikut. YIJ sama dengan mu ditambah alpha I ditambah BJ ditambah EIJ, di mana mu sama dengan nilai rata-rata Y pada percobaan, alpha I dan beta J efek individu atau efek utama yang mempengaruhi faktor A dan B, dan EIJ adalah galat. Istilah efek utama menunjukkan efek pada respon Y yang dapat dikaitkan dengan proses tunggal atau parameter desain seperti A. Dalam model aditif, diasumsikan bahwa tidak ada interaksi efek. Asumsi aditif juga menyatakan bahwa efek individu dapat dipisahkan. Dengan asumsi ini, pengaruh masing-masing faktor dapat berupa linear, kuadratik, atau orde yang lebih tinggi. Interaksi membuat efek dari masing-masing faktor menjadi non-aditif. Ketika interaksi disetelahkan, modelnya akan menjadi multiplikatif atau non-aditif. Terkadang seseorang dapat mengubah model multiplikasi atau beberapa model non-aditif lainnya menjadi model aditif dengan mengubah respon Y menjadi log Y atau super Y atau akar Y. Pada prosedur perancangan Taguchi Robust dibatasi, yaitu hanya pada model efek utama atau aditif. Subjek yang menjalani percobaan kemungkinan besar tidak mengetahui apakah aditivitas dari efek utama dapat menahan dengan baik dalam sebuah investigasi yang diberikan. Salah satu pendekatan praktis yang direkomendasikan oleh Taguchi adalah menjalankan sebuah percobaan confirmation dengan faktor-faktor yang ditetapkan pada tingkat yang optimal. Jika sel yang diperoleh atau rata-rata respon yang diamati percobaan konfirmasi sebanding utama, maka dapat disimpulkan bahwa model adiktif berlaku dengan baik. Maka model ini dapat digunakan untuk memprediksi respon untuk setiap kombinasi level faktor pada area eksperimen. Langkah-langkah dalam eksperimen, yang pertama adalah sebutkan masalahnya, kedua tentukan tujuan, ketiga tentukan respon dan ukurannya, keempat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik data, lalu pisahkan faktor tersebut menjadi faktor kontrol faktor normatif, kemudian tentukan jumlah penting dan nilainya untuk semua faktor, identifikasi faktor-faktor yang mungkin berinteraksi, lalu pilih korban lain, lalu faktor dan interaksi ke kolom A, lakukan percobaan, menganalisis data, interpretasi hasil, verifikasi faktor penting, memprediksi hasil yang diharapkan, dan melakukan kerjaan eksperimen confirmation. Desain eksperimen menggunakan orthogonal array. Orthogonal array adalah penemuan matematika yang diperkenalkan pada awal tahun 1897 oleh Jacques Hadamard, seorang ahli matematika Prancis. Matematik Hadamard identik secara matematis dengan matriks Taguchi. Raman dari arrays yaitu L, A, dan kurung B, C. L sama dengan notasi L, informasi mengenai orthogonal array. A sama dengan nomor A sama dengan nomor baris atau jumlah percobaan yang dilakukan menggunakan orthogonal array, B sama dengan nomor level atau jumlah level faktor, C sama dengan nomor kolom, jumlah faktor yang diamati dalam orthogonal array. Derajat kebebasan terkait dengan orthogonal array adalah A-1. Beberapa orthogonal array standar tercantum dalam tabel berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh L8 2/7 ortogonal array diberikan pada tabel berikut. Angka matriks masing-masing menunjukkan tingkat level rendah dan tinggi superfaktor. Terdapat 8 percobaan yang diuji coba. Setiap kolom memiliki angka 1 dan 2 dengan jumlah yang sama. Setiap pasang kolom hanya memiliki 4 kombinasi, yaitu 11, 12, 21, dan 22 yang menunjuk pasangan kolom ortogonal. Ortogonal array ini dapat digunakan untuk mempelajari hingga 7 faktor. Next. Penugasan faktor dan interaksi.
Ketika suatu masalah digunakan hanya untuk mempelajari faktor utama, faktor-faktor tersebut dapat ditetapkan dalam urutan apapun untuk setiap kolom orthogonal array. Ketika terdapat faktor utama dan beberapa interaksi untuk dipelajari, maka perlu mengikuti prosedur tertentu. Taguchi telah menyediakan dua alat berikut untuk memfasilitasi penugasan dari faktor dan interaksi pada kolom orthogonal array. Next. Yang pertama, tabel interaksi. Tabel interaksi merupakan tabel yang berisi semua kemungkinan interaksi antar kolom atau faktor. Berikut adalah tabel two-level interaction. Misalnya, faktor A ditugaskan ke kolom 3 dan faktor B ditugaskan ke kolom 4. Maka faktor interaksi AB akan ditugaskan ke kolom 7. Dan misalnya, contoh keduanya, misalnya faktor A ditugaskan ke kolom 4 dan faktor B ditugaskan ke kolom 6. Coba dipakai pointer, pakai pointer ya. Pakai laser atau apa gitu, coba. Pointer option. Nah, coba ditunjukkan. Mana? Contoh misalkan. Misal, faktor A ditugaskan di kolom 2. Di kolom 2. Yang kiri lagi. Kolom 2. Kolom 2. Yang paling kiri paling sendiri. ujung, paling kiri sendiri. Yang angka 2. Yang kedua, ini operatornya siapa ini? Kenapa kok di ensure?